Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai fikih puasa guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih. Yang pertama yaitu definisi dari puasa. Puasa sendiri dari bahasa Arab yaitu as-shaum ya Mbak. Iya. As-shaum yakni menahan, atau secara syara puasa yaitu menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa sendiri itu mempunyai syarat dan rukun. Nah, syarat puasa itu ada syarat wajib dan ada syarat syar'i. Syarat wajib sendiri itu yang pertama ada beragama Islam. Wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan puasa. Yang selanjutnya balik itu orang yang sudah berumur yang diwajibkan untuk berpuasa. Dan juga yang berakal itu berakal itu berarti tamyiz, mampu membedakan yang hak dan yang batil. Berarti orang yang gila itu kan tidak mempunyai akal yang sehat, jadinya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang terakhir yaitu mampu dan kuat dan mukim, tidak berpergian jauh. Jadi yang berpergian jauh itu boleh tidak puasa. Dan juga syarat sahnya, yang pertama itu Islam, berakal, suci dari hadas. Hadas sendiri itu hadas besar, contohnya itu dari haid dan nifas, dan dalam waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Selanjutnya itu ada rukun puasa. Rukun puasa itu niat. Yang pertama niat pada malam harinya. Kalau puasa Ramadan itu kan ada tarawih. Artinya pada tarawih itu kan setelah tarawih itu kan membaca niat. Itu termasuk rukun puasa. Dan kedua yaitu menjaga diri dari hal yang dapat membatalkan. Itu macam-macam puasa. Macam puasa menurut syariat Islam itu ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu ada macam. Pertama itu yang dengan waktu seperti puasa Ramadan. Yang kedua puasa wajib karena ada ilah, yaitu puasa kafar. Dan yang ketiga puasa yang seorang yang diwajibkan atas dirinya sendiri, atau puasa nazar. Kalau menurut ahli fikih, puasa itu ada empat: puasa sunnah, puasa wajib, makruh, dan puasa yang diharamkan. Nah, puasa fardu itu apa sih? Puasa fardu itu puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang termasuk dalam puasa fardu itu pertama puasa Ramadan. Seperti ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Artinya dari orang-orang yang beriman atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu akan bertakwa. Selanjutnya itu ada puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa seperti penebusan atau pelanggaran karena telah melakukan sesuatu kelalaian atau melanggar. Itu harus wajib puasa kafarat. Yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar ini puasa yang akan dilakukan sendiri oleh manusia untuk membersihkan tazkiyah nafs atau mengadakan janji pada dirinya apabila dia telah mencapai keinginannya atau telah terpenuhi keinginannya, maka ia akan menjadi untuk puasa, maka itu harus dibayar. Lanjut ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa atau tidak apa-apa gitu. Puasa sunnah itu ada banyak, seperti puasa Senin Kamis yang sering kita lakukan sampean-sampean itu. Yang kedua ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ibaratkan
puasa Arafah itu juga akan itu, kalau puasa Arafah diibaratkan akan diampuni dosanya selama 1 tahun yang telah dilakukan dan 1 tahun yang akan datang. Berkali-kali. Ada juga puasa tanggal 9 dan 10 dan Muharram. Dan ada juga puasa itu puasa yang selang-seling. Dan ada juga puasa itu yang dilakukan selama 14 hari ya, bulan Rajab. Nah, ada yang terakhir itu puasa Dalail Fitr. Biasanya sering dilakukan anak-anak pondok. Puasa 3 tahun berturut-turut yang dibarengi pada pembacaan hadits tertentu. Yang selanjutnya ada puasa makruh. Puasa makruh itu puasa di hari Jumat. Nah, dapat digunakan karena kita kan tidak boleh puasa di hari Jumat kecuali sebelumnya itu telah melakukan puasa. Yang terakhir ada puasa yang diharamkan. Ada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa diharamkan? Karena kan kita sebagai umat Muslim itu kan merayakan Islam. Kok malah puasa itu kan tidak diharamkan. Ada juga puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu pada hari 11, 12, 13. Nah, dan ada juga puasa wanita haid dan nifas itu diharamkan karena itu kan kita tidak suci. Nah, yang terakhir itu mah puasa mbak. Mah puasa itu yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua ibadah yang paling istimewa di sisi Allah, yang ketiga mendekatkan diri dari sang rogi. Ada juga bisa mengontrol emosi kan, maksudnya kan puasa itu kan menahan, jadi kan kita kalau mau emosi kan berpikir-pikir dulu. Yang kelima ada meningkatkan kesehatan jasmani, yang terakhir ada melatih disiplin. Misalkan bisa jalan, kalau kita sebagai mahasiswa itu kan kalau tidak punya uang itu kan berpuasa untuk mengirit ya gitulah banyak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada berkata yang kurang pas gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.